Hai, semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dengan Heru Alif Wardana dari PT Pin Nusantara 6. Kebetulan saya sebagai masinis kepala pabrik di unit usaha Ribu 2. Kali ini lanjut di pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai seri materi mengenai manajemen bisnis. Oke, langsung saja manajemen bisnis. Nah, artinya kalau manajemen bisnis ini hampir sama kita seperti memanage suatu bisnis. Ya, bagaimana kalau kita mempunyai suatu bisnis itu harus menguntungkan, ya harus bisa mengelolanya dengan baik. Di sini kita perlu beberapa poin yang mengenai manajemen bisnis. Yang pertama adalah intermediate management skill, ya. Apa itu intermediate management skill? Ya, dan itu selanjutnya juga sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan, intermediate solving problem, dan discussion making. Nah, intinya dari 3 poin ini kita harus tahu skill kita di dalam mengelola suatu bisnis, dan juga harus tahu bagaimana merencanakan dan mengendalikan suatu kegiatan yang ada di dalam proses. Selanjutnya juga harus tahu kira-kira permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi dan yang akan kita jumpai nanti di lapangan. Hal ini didasari beberapa titik-titik permasalahan yang kita jumpai nanti. Di sini ada konsep manajemen dalam organisasi, ya. Saya akan mempersingkat pemikiran kita di dalam memahami konsep manajemen dalam organisasi, yaitu adalah bagian dari input, proses, dan output. Segala sesuatu hal yang namanya mulai dari awal dan endingnya hasil akhir pasti ada namanya proses. Itu adalah input, proses, dan output. Nah, di sini konsep dari manajemen dalam organisasi, apa inputnya, yaitu adalah SDM, sumber keuangan ataupun modal asetnya, ya, barangnya ataupun informasinya. Outputnya diharapkan adalah tujuan yang dicapai, efisien dan efektif. Ya, efisien dan efektif. Efisien belum tentu kita untung, efektif juga belum tentu kita salah satunya yang berhasil dalam suatu masalah kegiatan. Kedua-duanya harus kita capai. Hal ini butuh namanya proses, yaitu planning dan discussion making, ya. Dan juga di dalamnya juga perlu ada namanya organizing, harus ada leading, harus ada controlling. Banyak cara berbagai manajemen dalam melakukan konsep suatu organisasi. Intinya yang tujuan yang kita capai itu adalah berupa suatu keuntungan yang besar, modal yang besar. Itu yang disampaikan tadi adalah efisien dan efektif. Ya, jadi mengelola suatu perusahaan ini tidak main-main, ya. Kita sebagai pemimpinnya di situ adalah butuh pengalaman, butuh wawasan yang kuat di dalam mengelola sumber daya yang ada yang kita kelola pada saat ini. Selanjutnya, apa sih managerial skill? Nah, managerial skill ini banyak poin, ya, mulai dari teknikalnya, interpersonalnya, konsepnya, diagnosiknya, communicationnya, discussion makingnya, time managementnya. Banyak ini mungkin yang kita pelajari saat ini, tapi intinya manajemen skill ini kita tidak akan punya ini kalau kita tidak punya pengalaman sebelumnya dari senior kita, ya. Dan kita juga bisa cepat belajar kalau kita mengikuti suatu hal, pelatihan ataupun pengalaman yang kita jumpai di suatu proses bisnis. Oke. Nah, di sini juga sebagai manajemen bisnis kita tahu harus apa saja mengenai anggaran, ya. Sedikit mengenai anggaran. Ya, anggaran ini salah satu budget, ya, budget yang akan kita kelola dalam 1 tahun ataupun dalam suatu proses bisnis. Nah, kegunaan anggaran di sini ada menyelaraskan dengan anggaran strategis, ya. Anggaran itu harus disesuaikan dengan strategis yang kita inginkan. Itu ada namanya penggunaan anggaran koordinasi, ya. Koordinasi ini bisa perusahaan kita terhadap beberapa instansi, ya. Habis itu juga penggunaan anggaran juga sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan juga sebagai dasar evaluasi kerja. Oke, selanjutnya anggaran operasional, ya. Anggaran operasional kita sama-sama tahu bahwasanya segala sesuatu bisnis itu butuh biaya operasional, ya. Biaya operasional terhadap suatu menjalankan pabrik, ya. Tidak mungkin pabrik itu dijalankan tanpa ada namanya biaya tanpa adanya perawatan, ya. Tapi ingat, incomingnya harus kita kejar, ya. Jangan hanya modalnya kita keluarkan sebesar-besarnya tapi kita rugi, ya. Ini perlu yang namanya harus kita ketahui ada beberapa 4 hal, yaitu anggaran biaya produksi,
anggaran pendapatan, beban dari karyawannya sendiri, itu ada beban tetap ya. Habis itu bagaimana beban penelitian dan pengembangan suatu perusahaan, suatu bisnis. Selanjutnya adalah intermediate problem solving. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa tipe dari game teori ya. Habis itu juga ada dari hazard analisis ya. Selanjutnya ada business impact analysis. Ini 3 poin ini akan kita bahas nanti pada saat berjumpa pendidikan di FPT ya. Karena memang analisis situasi dari terkait dengan game teori ini adalah salah satu analisis situasi, yaitu proses untuk memahami fenomena yang digunakan untuk merumuskan kebutuhan masalah yang perlu segera kita tangani, adapun juga merumuskan hal-hal yang berpengaruh pada fenomena yang terjadi ya. Dan juga apa itu hazard analisis ya. Hazard analisis ini salah satu analisis yang sistematis terhadap rencana operasional baik terhadap peralatan maupun manusia, ataupun dapat pula untuk tindakan untuk efisiensi operasionalnya. Nah, tapi hazard analisis ini semulanya digunakan untuk industri kimia ya, namun saat ini bisa digunakan untuk penyelesaian problem solving masalah operasional di mana pun berada. Selanjutnya adalah business impact analysis. Nah, business impact analysis ini adalah bisa digunakan untuk tingkat kegawatan dan jangka waktu pemulihan dari proses dan sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan pencapaian sasaran perusahaan setelah terjadinya suatu hal atau peristiwa ya. Ini bisa kita gunakan dan juga bisa menunjukkan peluang melakukan penataan ulang operasional kita ya, jika terjadi suatu peristiwa tersebut. Oke, pengambilan keputusan atau decision making. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah salah satu dinamika di dalam suatu manajemen bisnis. Nah, ini butuh pengalaman yang kuat ya di dalam mengambil keputusan ya terkait masalah risiko-risiko yang kita hadapi dalam suatu bisnis. Nah, ini perlu beberapa analisis yang kuat ya. Jangan sampai salah langkah terkait mengenai pengambilan keputusan ya. Harus tahu apa saja komponen-komponen yang kita ambil, komponen-komponen yang kita gunakan ya. Jangan sampai biayanya kita keluarkan banyak tapi hasilnya tidak baik untuk perusahaan. Mungkin sekian dari saya terkait diskusi mengenai manajemen bisnis. Terima kasih. Jika ada saran silakan nanti di komen ya di bawah ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.